Selamat bertemu kembali dengan Beginner Byte Channel. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai Python Library Pandas. Pandas ini sangat terkenal dipakai oleh para programmer untuk pengolahan data ya. Nanti kita akan lihat sini. Oke, ya. Jadi Pandas adalah populer dipakai untuk pengolahan data ya. Nah, Pandas ini dia open source, ya, Python library yang open source, kemudian memang mudah digunakan untuk struktur data dan untuk data analisis. Sekarang kita lihat perbandingannya antara Excel dan Pandas, karena dia sama-sama mengolah tabel. Ya, supaya agak paham. Jadi istilah kalau di Excel itu worksheet, maka di Pandasnya adalah data frame. Kalau di Excelnya kolom, maka di Pandasnya adalah series. Kalau di Pandasnya row heading, maka kalau di Excelnya row heading, maka di Pandasnya adalah index. Dan kalau kosong, ada sel yang kosong, maka di Pandas istilahnya adalah none. Itu gambarannya. Oke, kita lihat lebih detail. Jadi suatu tabel kalau dalam Pandas itu istilahnya adalah data frame. Jadi ini satu data frame ini, gitu ya. Kan ada baris, ada kolom. Yang kolom ini adalah series, gitu ya. Contohnya kalau kita mau bikin ini misalnya untuk membuat sebuah data frame baru, ini caranya seperti ini. Nanti kita praktekkan. Jadi ini dia ada 3 series atau 3 kolom. Pertama name, kedua age, ketiga sex ya atau jenis kelamin. Nah, ini ada nama, ada ini umur dan jenis kelamin ya. Perhatikan bahwa ini masing-masing ada 3. Jadi ini nama ada 3 nama, ini juga 3 umur, ini juga ada 3 jenis kelamin. Jadi kalau diperlihatkan seperti ini. Oke. Kita lihat lebih detail gambarnya. Nah, ini kalau di Excel kan bentuknya seperti ini ya. Oke. Pastinya ini barisnya adalah kolom-kolomnya. Ini umurnya, ini seksnya. Tadi cara nulisnya ke dalam data frame seperti tadi. Nah, ini jadi yang kolom itu yang ke sini. Jadi yang ke sini ini adalah series. Ini series ya, seri. Nah, nanti kita akan belajar ini gimana nih caranya akses kolom, bagaimana mencari maksimum atau minimum, atau bagaimana mendapatkan data statistik yang standar seperti rata-rata, standar deviasi, dan sebagainya. Oke, kita switch. Baik, kita praktekkan di Visual Studio Code. Ya, ini baris-baris nanti hanya untuk memudahkan aja. Pertama-tama kita import Pandas. Untuk mengingatkan lagi bahwa untuk membuat notebook baru, Anda bisa pakai Ctrl Shift V ya, command palette ini. Ini saya sudah buat. Dia akan create seperti ini, untitled number 1 GP1B. Oke, terus jangan lupa pilih base Python-nya. Di sini saya memilih Python base 3.12. Ya, kita import dulu Pandasnya sebagai PD. Jadi supaya nanti penggunaannya nggak panjang. Ya, jadi ini sebagai singkatan aja, PD Pandas. Jadi setiap kali mau mengakses Pandas, kita cukup dengan PD. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah variabel namanya def data frame ya, supaya memindahkan. Oh, ini maksudnya adalah data frame gitu ya. Nah, PD data frame. Nah, ini saya tulis ulang, di atasnya ini sudah ada markdown. Jadi saya hanya ingin memperlihatkan gimana sih caranya membuat data frame gitu ya. Jadi kurung ini sebagai bukti ya, ini adalah fungsi. Kemudian data frame-nya kan terdiri dari beberapa kolom ya, beberapa series. Nah, ini kolomnya ada 3, name,
age, dan sex. Oke, kita bikin yang pertama dulu. Nah, ini lihat kolom name. Nah, name itu langsung kita define isinya apa aja, gitu ya. Ini saya ketik ulang supaya lebih terlihat apa aja sih yang dinamakan. Sebentar. Mr. William. Ya, ini kadang mengganggu, dia selalu muncul. Terus Bonnell Miss Elizabeth. Itu baru name-nya. Kita kasih koma supaya memudahkan dilihat. Kita akan bikin begini, kemudian baru age, umurnya. Oke, perhatikan. Kita harus bikin ini, dan ini adalah angka 223558. Koma lagi, kita masukkan seksnya. Hari ini harus pakai tanda petik. Ya, menunjukkan bahwa ini adalah sebuah array, sebuah list. Jadi harus matching ya, antara name kalau ini isinya 3 ya, age-nya ada 3, sex-nya ada 3. Oke, kita eksekusi. Invalid syntax, ya ada sesuatu yang terlewat. Oke, jadi ini karena dia udah ketutup, jadi salah dia penempatannya. Oke, nah yang ini ya seharusnya ditutup di sini. Jadi kalau Anda ini dia ada pasangannya, kurung kurawal atau kurung biasa. Oke, kita ulangi lagi. Ya, maka sudah terbentuk. Nah, kita untuk mengakses dengan cara df tanda kurung ini, artinya series apa yang mau dilihat. Contohnya ini, kita mau lihat umur dan nama. Kalau dua seperti itu. Kita bisa di sini boleh berapapun, satu juga boleh, kalau hanya name aja bisa gitu ya. Contoh seperti ini. Oke, name. Sekarang misalnya dari umur, kita ingin tahu umur termuda berapa. Terus kalau umur tertua, ya tentu saja dengan max ya. Tadi dengan min untuk terkecilnya, kalau terbesarnya 58. Nah, umur kita ingin tahu data statistik ya. Rata-rata, standar deviasi, seperti itu. Caranya dengan seperti ini, df age kolomnya, dan describe. Ya, describe. Dia akan mengeluarkan ini. Berapa datanya, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, minimalnya berapa, maksimalnya berapa, dan ini persentilenya. NMH, retrieve, float 64. Jadi akan sangat mudah sekali. Anda kalau di Excel agak ribet kan. Kalau di sini begitu udah kebaca, nanti ini bisa membaca dari Excel juga. Dan langsung keluarin aja datanya apa aja, mengolah akan lebih cepat. Kemudian untuk mengetahui summary dari data frame-nya, ini tinggal info, pakai info. Nah, maka dia ada summary berapa kolom, tipenya apa aja, ini objek, integer, kayak gitu, dan ini non-null, jadi nggak ada yang kosong. Data type-nya ini yang integer, yang angka itu ada 1, yang objek ada 2, yaitu umur dan sex tadi ya. Dan perhatikan di sini ada memory usage, jadi data ini memakan 204 bytes. Nah, untuk kalau Anda keliru ya, tanpa ada ini yang info, tanpa tanda kurung, maka dia hanya mengeluarkan data aja.
Nah, berikutnya kalau kita ingin tahu ukurannya, karena data frame itu bisa berapa kolom, berapa baris, dan bisa bertingkat. Dia bisa juga, itu kan dia 2 dimensi ya, kalau baris dan kolom, tapi dia sebetulnya bisa 3 dimensi juga, gitu ya. Nanti untuk 3 dimensi kita berikan contoh yang lain, kita tanyakan shape-nya. Maka ini ada 3 baris dan 3 kolom, seperti itu. Jadi ini 3 baris, 1, 2, 3, dan ada 3 kolom. Oke, seperti itu. Ya, kita buat satu notebook baru. Ingat, ini komannya Ctrl Shift P. Create new Jupyter Notebook. Oke, kita ulangi dari awal. Kita siapkan pandasnya lebih dahulu. Nah, kalau Anda lupa belum set base Python-nya, dia akan menawarkan ya Python mana yang akan dipakai. Kita tunggu sebentar sampai tanda ininya selesai. Jadi ini ada status ya, pending. Ya, sudah selesai. Sudah ready ya. Oke, seperti sampaikan, jadi Pandas ini bisa membaca data baik dari CSV maupun dari Excel maupun dari format-format yang lain ya. Di sini kita akan fokus ke 2 format, yang CSV sama yang Excel. Kemarin kita sudah coba pakai yang CSV. Sekarang kita akan membaca yang Excel ya. Di sini saya sudah punya datanya. Jadi ini data yang versi CSV, ini data yang versi Excel. Dua data ini sama, ya, sama. Oke, kita bikin variabel, misalnya df Excel. Jadi, nah, caranya adalah read. Kalau ada ketikkan read, ini ada opsinya read CSV atau read Excel. Kita pilih read Excel. Kemudian kita masukkan nama filenya, sales dataset Excel. Oke, kita save enter supaya dia membaca dahulu, masukin ke variabel df Excel. Oke, sudah selesai. Kita cek isinya ya. Cara membacanya, ingat, bisa pakai head seperti ini, maka dia akan menampilkan 5 data teratas. Oke, sebagai tambahan, kita bisa juga membaca 5 data terakhir. Itu pakai tail, Excel tail. Ya, maka ini membaca 5 data terakhir. Datanya ini ada nomor indeksnya ya, 9.800 gitu. Kita coba lihat caranya gimana. Ini adalah pakai shape. Shape ini adalah bukan function, tapi dia atribut. Jadi atribut itu adalah info ya, bukan sesuatu eksekusi. Nah, ini ternyata ada 9.800 baris dan 18 kolom. Jadi kolom itu berarti ini ya, order ID, order date, semuanya gitu ada 18 ke kanan, dan ke bawahnya itu 9.800. Jadi data ini cukup besar. Kalau Anda lihat pakai Excel dan mau diolah pasti cukup pusing. Nah, oke. Kita akan mencoba bermain-main dengan data, menunjukkan gimana sih ini memproses datanya ya. Contoh, kalau membaca salah satu data,
misalnya data sales ya, ini kan datanya data sales penjualan ya. Ini kan ada angkanya nih 3.000, 10.000 dalam dolar saya kira ya ini. Nah, kita secara standar bisa memakai cara seperti ini. Jadi harus dalam kurung kemudian kita sebutkan. Kalau hanya satu kolom ini boleh langsung nama kolomnya. Ini sales kan, sales betul. Nah, di sini supaya nanti bisa kita sambil saya tunjukkan. Jadi kita bisa simpan datanya ke dalam variabel yang lain. Data sales sama dengan dev Excel sales. Ya, maka kalau kita lihat data sales, head gitu, sorry. Ya, dia akan menunjukkan 5 data sales. Oke. Kalau kita ingin tahu berapa sih ininya keseluruhan datanya, kita pakai save lagi. Ya, ada 9.800. Memang ada 9.800 baris ya. Dan ini koma kosong karena dia hanya satu kolom saja. Nah, bagaimana kalau misalnya ini kan data angka ya. Misalnya saya tertarik dengan sales yang lebih dari 50.000 misalnya ya. Oke, maka data sales ini coba kita update lagi. Jadi DF Excel, perhatikan nanti perbedaannya. Ini belum saya masukin dulu ya. DF Excel sales lebih dari 50.000. Kita lihat ya. Kalau Anda melakukan seperti ini, maka dia akan menampilkan memang kolomnya. Kalau data di situ memang lebih dari 50.000, dia akan bilang true. Kalau dia kurang dari 50.000, maka dia bilang false. Jadi ini status saja, oh benar salah benar salah. Gimana caranya supaya menampilkan misalnya daftar lengkap tapi yang salesnya lebih dari 50.000. Oke, kita pakai lagi data ini, data sales ya, untuk nah supaya membawa seluruh kolom yang lain, maka kita pakai seperti ini. Yang salesnya lebih dari 50.000. Oke, jadi kita akan minta mengcopy ya ini data sales dari DF Excel ini, di mana kolom salesnya itu lebih dari 50.000. Ya, jadi ini ada filtering ya, filtering data mana yang akan diambil. Kita lihat. Oke, sangat cepat sekali data. Kita lihat data sales head. Ya, ini ya komplit, tapi hanya yang memang angkanya lebih dari 50.000. Berapa sih itu data sales yang lebih dari 50.000? Kita bisa pakai save. Ya, ternyata ada 2.553. Dari tadi totalnya kan 9.800 data ya. Nah, itu ada 2.553 yang salesnya lebih dari 50.000. Oke, kita coba lagi pengolahan ya. Di sini kan ada country, jadi ini memang data penjualan di Amerika, ada kota-kotanya, ada state-nya, state negara bagian ya. Sekarang misalnya kita ingin data state, oke, Excel, state yang kita ingin hitung, state mana aja sih yang paling
banyak ya diurutkan. Nah, yang muncul di dalam data ini kan ada 9.800 ya. Kita akan pakai ini. Value counts. Kita eksekusi, shift enter. Ya. Nah, ini ada sekian data nih. Yang tertinggi ternyata ada di California 1946, New York 1097, terus sampai ke bawah sampai dengan yang paling kecil ini Wyoming 1 data aja. Nah, ini contoh pengolahan data Excel ya, memakai Pandas. Jadi kita bisa men-searching data-data tersebut secara cepat seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan bahas fungsi-fungsi yang lain dari Pandas ini. Terima kasih.